Anak ayam turun 9, mati 1 tinggal 8. Ilmu boleh sedikit ketinggalan, tapi jangan sampai putus harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Nah teman-teman, kali ini aku awali kegiatan aku dengan masak-masak. Ini tuh aku mau bikin sarapan ya teman-teman. Jadi aku tuh sebenarnya tadi tuh bangunnya kesiangan teman-teman. Jadi aku tuh udah bangun buat subuhan gitu ya. Habis tidur, habis subuhan aku tuh balik buat baring-baring lagi gitu teman-teman, sambil ngedit-ngedit tipis gitu ya. Malah kebablasan aku ketiduran teman-teman, dan bangun-bangun ini tuh udah setengah 7 lewat gitu ya. Masya Allah, udah bener-bener kesiangan banget. Alhasil di sini aku mau bikin nasi goreng aja lah gitu ya, karena kalau misalnya mau masak menu buat lauk seharian sekalian takutnya nanti kesiangan dan Pak suami keburu lapar gitu. Alhasil ya udah di sini aku tuh tadi ngulek aja bawang merah, bawang putih, cabai gitu teman-teman buat bikin nasi goreng. Anak-anak juga itu masih tidur ya teman-teman pas aku masak ini, karena memang anak-anak itu tipe anak-anak yang memang nggak bangunnya itu cepet-cepet gitu ya. Mereka itu bangunnya itu kadang memang udah agak siang, apalagi kalau si adik teman-teman, dia itu seringnya itu bangkong, mungkin karena memang si adik itu lebih aktif daripada si kakak gitu ya. Jadi mungkin dia itu lebih capek gitu teman-teman main, jadinya ya dia itu jarang banget teman-teman bangunnya itu pagi gitu ya. Kalau kakak itu mah masih sering gitu bangunnya ngikutin aku gitu teman-teman. Kalau misalnya adek itu jarang banget teman-teman. Nah itu kadang bangun tuh udah jam 8 gitu ya. Itu udah cepet itu bangunnya. Nah kali ini tuh aku mau masak menu nasi goreng aja. Tadi juga aku udah bikin telur dadar buat temennya. Kadang kan aku kalau misalnya masak nasi goreng suka aku orak-arik gitu kan telurnya. Tapi untuk kali ini aku mau bikin telur dadar aja, biar nanti tuh sekalian bisa ngasih buat anak-anak juga. Sebenarnya nasi goreng ini juga bisa aku kasih ke anak-anak sih teman-teman, karena ini tuh juga nggak pedes. Cuman takutnya nanti mereka tuh nggak mau gitu kan. Jadi makanya aku tuh bikin telur dadar aja tadi 2 biji, itu tuh bisa dibagi 3 gitu ya. 1 buat aku, 1 buat Pak suami, dan 1 potongnya buat anak-anak berdua kongsian. Nah ini nasi gorengnya aku pisahin dulu. Ini tuh udah mateng, aku pisahin yang buat Pak suami tanpa sayur. Dan di sini lanjut lagi aku masukin masukin sayur kol gitu ya. Karena memang aku tuh kalau misalnya makan nasi goreng seneng teman-teman ada sayurnya gitu ya. Mau sayurnya itu tuh sawi, kol gitu ya. Nah itu aku seneng banget teman-teman. Jadi ya udah di sini aku masak terpisah gitu ya. Aku pisahin dulu buat Pak suami, baru aku kasih sayur untuk bagian punya aku. Ini nasi gorengnya juga udah mateng, terus juga kebetulan air itu udah mendidih. Jadi aku mau salin airnya dulu ke dalam termos. Aku biarin dulu nasi gorengnya di wajan ya teman-teman, karena ini airnya lebih harus penting gitu ya, harus lebih diutamain gitu untuk si airnya diisiin ke dalam termos. Pokoknya aku tuh bersyukur banget punya teko siul ini yang dikasih sama Mam Fitri Zakia gitu ya, karena memang bener-bener bermanfaat banget buat aku teman-teman. Masya Allah, pokoknya aku berharap banget untuk teman-teman yang udah ngasih barang-barang ke aku, semoga aku tuh bisa menggunakan barang kalian tuh dengan sebaik-baiknya gitu ya. Walaupun mungkin bakalan lebih cepat rusak gitu ya, tapi aku selalu pakai itu kan masih lebih bagus ya daripada awet tapi nggak pernah dipakai gitu kan. Jadi ya barang-barang itu sebagian ada yang udah mulai cacat sedikit gitu teman-teman, kayak wajan gitu ya, udah ada yang di bagian belakangnya itu, bukan di bagian pantatnya ya, tapi di bagian badan belakangnya itu kayak udah kuning-kuning gitu teman-teman, tuh udah susah banget dibersihin gitu ya. Terus juga kayak apa sih namanya, wajan yang aku pakai buat masak nasi goreng tadi tuh juga udah kuning-kuning gitu, tapi itu memang selalu aku pakai gitu. Oke teman-teman, itu dia ya menu kami pagi ini, yaitu nasi goreng. Dan sekarang aku lanjut mau ngejemurin pakaian lagi. Teman-teman, aku tuh kayak selalu berusaha ya teman-teman memakai barang-barang apapun yang udah kalian kasih ke aku gitu ya. Karena memang kan barang-barang di dapur aku tuh memang banyak juga ya yang dikasih gitu teman-teman, dari teman-teman semuanya gitu yang baik hati, yang mungkin lagi banyak rezeki gitu ya, terus ngasih ke aku. Tapi itu selalu aku gunain. Walaupun ya barang-barang yang aku gunain gitu teman-teman itu bakalan cepat rusak, tapi aku tuh menurut aku tuh malah lebih bagus gitu teman-teman. Karena apa? Karena kan aku selalu pakai gitu. Jadi wajar kalau dia rusak, daripada dia itu awet banget gitu tapi nggak aku pakai-pakai, nanti malah
apa namanya pahala jariahnya tuh nggak jalan ke kalian gitu kan, karena cuman aku jadiin pajangan gitu. Aku tuh selalu berusaha buat selalu menggunakan semaksimal mungkin barang-barang yang udah kalian kasih, dan aku juga udah berusaha buat jaga ya teman-teman biar barang-barangnya juga awet. Tapi kalau misalnya barang-barangnya itu nggak bisa seawet yang aku harapkan, aku juga nggak bisa berbuat apa-apa juga gitu kan. Nah teman-teman, kita lanjut lagi ke videonya lah ya. Alhamdulillah sih cuacanya hari ini bagus banget ya teman-teman, panas. Di sini tuh aku berharap pakaian-pakaiannya bakalan cepat kering gitu. Dan di sini aku lanjutin lagi juga buat ngeberesin kamar ya teman-teman. Masya Allah selalu beginilah ya kerjaan aku setiap harinya. Mungkin kalian tuh juga bakalan kayak bosen gitu ya ngeliatin kegiatan aku begini-begini aja gitu. Tapi ya mau gimana teman-teman, memang beginilah kegiatan aku sehari-hari ya. Apalagi kan channel aku ini memang membahas atau memang nge-share video-video tentang daily vlog gitu ya. Jadi apa yang aku kerjain setiap hari. Kalau misalnya untuk kayak jalan-jalan gitu ya, aku tuh jarang banget teman-teman yang namanya jalan-jalan. Aku tuh sama Pak suami lebih betah di rumah gitu ya. Palingan kalau jalan-jalan juga kayak keliling-keliling, jalan-jalan sore gitu ya. Kalau jalan-jalan ke tempat-tempat wisata itu bakalan jarang banget gitu. Karena memang Pak suami satu tuh kadang dia tuh katanya capek teman-teman kalau berhonda atau bawa motor itu lumayan jauh gitu. Jadi ya kadang itu ya sering ngalah lah teman-teman. Aku kadang kalau misalnya Pak suami capek ya otomatis aku nggak bisa gitu. Karena kan anak aku 2 ya teman-teman. Kalau misalnya tadi anak aku 1, mungkin aku masih bisa lah teman-teman pergi gitu ya. Tapi kalau misalnya sekarang ini karena memang aku punya anak kembar gitu ya, kalau aku bawa motor sendiri tuh susah teman-teman. Apalagi motor aku tuh motor bebek ya, bukan motor matic. Bukan motor yang kayak motor metik lah gitu ya teman-teman. Jadi agak susah kalau misalnya harus bawa anak-anak berdua gitu ya. Oke deh teman-teman, ini kamar juga udah lumayan rapi dan sekarang aku mau lanjut buat ngebersihin ikan nih. Nah ini tuh ikan yang dipancing sama Pak suami dan juga Pak tukang tadi malam. Jadi Pak tukang itu memang orang Pekanbaru teman-teman, tapi dia itu tinggal di salah satu rumah di kampung ini gitu ya. Jadi setiap malam kadang itu Pak tukang itu pergi mancing, dan kebetulan tadi malam itu mancingnya bareng Pak suami. Dan hari ini tuh Pak tukang itu makannya di sini aja gitu ya, karena memang mereka tuh dapat ikan banyak gitu teman-teman. Aku mau masak ikan yang mereka dapat gitu teman-teman, jadi nanti tuh bisa makan bareng-bareng gitu. Pokoknya kali ini tuh aku mau bersihin ikannya aja dulu gitu ya. Nanti udah agak siang sedikit baru aku masak ikannya. Karena memang kalau misalnya buat masak itu enaknya nanti aja gitu ya. Udah kayak jam 11-an gitu atau dekat-dekat mau jam makan siang gitu ya baru dimasak. Karena kalau masak ikan gini juga nggak terlalu yang lama-lama banget gitu ya. Palingan yang cuman butuh waktu buat ngoreng ikannya aja sih. Kalau goreng ikan kan itu memang agak lama gitu ya. Dan biasanya kalau Pak tukang itu makannya itu memang habis zuhuran teman-teman, sekitar jam 1 gitu baru pada makan siang. Jadi aku tuh masih adalah kesempatan buat ngelakuin kerjaan aku yang lain dulu. Dan ngebersihin ikan itu juga lumayan lama teman-teman, juga lumayan butuh waktu gitu ya. Ini kalian bisa lihat sendiri ikan itu lumayan banyak ya teman-teman dapatnya, Masya Allah gitu ya. Ini tuh ikan yang dipancing di sungai ya teman-teman. Nah kalau ikan-ikan yang kayak gini Pak suami tuh masih lumayan mau makan teman-teman. Itu pun dia milih ikan itu yang kecil gitu ya, yang aku goreng itu kering. Jadinya kalau misalnya aku masak sambal ikan itu pasti aku goreng ikannya itu memang agak kering teman-teman, biar apa ya, biar Pak suami itu juga doyan. Pak tukang juga bilang katanya ikannya kan banyak durinya, digorengnya agak kering aja gitu. Jadi ya sesuai lah seleranya gitu teman-teman. Aku tuh agak kurang ngerasa nyaman sih teman-teman ya, kayak ngebersih-bersihin begini tuh di sini gitu. Karena apa ya? Karena jadi kayak airnya kan otomatis tergenang di sini ya teman-teman, dan itu agak bau gitu. Memang kalau untuk sisiknya, untuk kotoran ikannya itu udah aku udah aku bersihin gitu ya, udah aku kutip gitu teman-teman, terus aku buang terpisah gitu. Tapi tetap aja air dari ikan ini kan aku bakalan buang di sini gitu ya, dan itu tuh Masya Allah gitu ya, jadi banyak lalat gitu ya. Tapi kata Pak suami udahlah disabar-sabarin aja, kata Pak suami nanti juga kan bakalan pindah ke yang tempat yang lebih baik gitu. Jadi ya sabar-sabar aja gitu. Oke, aku udah beres buat buat bersihin ikannya gitu teman-teman. Terus di sini aku tuh lanjut nyari jeruk dulu. Aku tuh nyari jeruk buat diperasin ke ikannya gitu. Jadi kan ini kan kemarin itu jeruknya gitu ya udah aku potong-potongin gitu dahannya gitu ya. Otomatis ini tuh udah nggak terlalu banyak dahan gitu kan. Tapi ini tuh masih rimbun ya teman-teman, dan sekarang itu buah jeruknya itu lagi nggak terlalu banyak gitu. Masih ada yang berputik gitu dan berbunga gitu. Jadi yang besar-besar itu nggak terlalu ada.
Dan ternyata ini dah satu dapat yang busuk ya akunya, jadi aku pakainya cuma satu yang bagus aja, udahlah gitu ya. Kayaknya satu ini juga lumayan cukup, aku kasih aja semuanya. Terus nanti bakalan aku kasih garam juga buat memarinasi ikannya biar nggak terlalu amis juga gitu. And I know that you're right, but you should know it. Oke, di sini aku biarin dulu ikannya. Kalau untuk masak-masak ikannya, aku akan masak di video selanjutnya ya. Nah, teman-teman, di video kali ini aku gabungin aja dengan video progres renovasi di hari ke-19 ya, teman-teman. Masya Allah, udah hari ke-19 aja nih, teman-teman, untuk renovasi hari ini. Dan ini tuh Pak Tukang lagi pasangin batu bata ya, teman-teman. Jadi kan sebelumnya udah dipasang kayu-kayu gitu ya, untuk apa namanya, untuk kuda-kudanya itu udah kayu-kayunya udah kepasang. Lanjut sekarang batu batanya dipasang lagi, teman-teman. Buat apa? Buat ngejepit si apa namanya, tiang-tiangnya itu atau si broti-brotinya itu, teman-teman. Jadi nanti itu bakalan dipasangin lagi batu bata buat mengapit si broti atau si kayu-kayunya itu biar lebih kokoh gitu. Aku tuh sering banget dapat komen ya, teman-teman, Bun kenapa nggak pakai besi, Bun apakah rumahnya bakal dirobohin gitu ya. Aku tuh padahal udah sering sih, teman-teman, jelasin di video ya, teman-teman. Udah beberapa video juga aku jelasin kayak gitu ya. Jadi kadang itu kalau misalnya di kolom komen berulang-ulang nanya yang kayak gitu, kadang aku cuma jawab singkat aja, teman-teman. Aku nggak ngejelas-jelasin karena kalau bolak-balik ngejelasin kadang juga kayak capek sendiri gitu, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian tuh nanya, Bun pakai besi nggak, biasanya aku cuma jawab enggak, Mam, gitu ya. Terus kalau misalnya ada yang nanya aman nggak, Bun, gitu ya, insya Allah aman, aku jawab kayak gitu aja. Jadi aku nggak mau yang panjang lebar ngejelasin karena capek juga, teman-teman. Beberapa komen nanyanya begitu mulu dan harus berulang-ulang ngejelasin gitu ya. Makanya di setiap video, kadang tuh nggak di setiap video sih, di beberapa video itu aku coba ngejelasin gitu, teman-teman, biar kayak nggak terlalu banyak pertanyaan gitu. Nah, teman-teman, di area bagian Pak Tukang yang lagi bekerja ini nanti itu kan adalah ruangan laundry room ya, teman-teman. Jadi itu tuh nanti di atasnya bakalan dibuat tempat tangki air juga sekalian gitu. Jadi itu tuh kan kemarin udah dicor ya, udah didak gitu, teman-teman. Dan itu tuh makan besi gitu ya. Besinya itu buat ngedaknya itu sekitar 10 batang loh, teman-teman, biar kokoh gitu ya. Hari ini tuh Pak Tukang udah dibantuin sama Pak Suami lagi ya, teman-teman. Kemarin beberapa hari Pak Suami itu ada job kerja gitu ya, yang memang nggak bisa diwakilkan sama orang lain. Kalau sebelumnya itu kalau Pak Suami ada kerja otomatis ditolak ya, karena buat bantuin Pak Tukang. Tapi karena ini tuh jobnya itu job manen tetap gitu, teman-teman. Jadi nggak bisa digantiin sama orang, karena kalau digantiin sama orang takutnya nanti yang punya kebun malah ngegantiin seterusnya gitu ya. Sedangkan itu tuh adalah salah satu job tetapnya Pak Suami, teman-teman, buat panen sawit 2 minggu sekali gitu ya. Jadi ya Pak Suami ambil, makanya kemarin-kemarin tuh Pak Tukang kerja sendiri. Dan kata Pak Tukang juga nggak apa-apa, karena kalau untuk urusan pasang kayu-kayu itu juga nggak dibantuin, katanya nggak apa-apa gitu ya. Dan kalau untuk udah urusan ngecor-ngecor gini, naikin batu bata gini, memang butuh banget bantuan connect gitu, teman-teman, karena ini bakalan susah gitu ya buat mondar-mandir, turun naik gitu. Di sini tuh ya, teman-teman, cuaca itu bener-bener panas banget gitu ya. Jadi kayak apa namanya, kayak kasihan juga gitu ya ngelihat orang yang kerja begini tuh, masya Allah, nggak ada pelindungnya gitu ya. Panas banget cuacanya tuh, teman-teman. Jadi kayak Pak Tukang itu bentar-bentar kayak mau minum es gitu ya. Tapi ya Pak Tukang itu kalau misalnya berhenti minum ya dia tuh nggak duduk lama-lama gitu, teman-teman. Dia tuh bener-bener gesit gitu orangnya. Walaupun dia tuh orangnya udah berumur gitu ya, tapi masya Allah masih gesit banget gitu ya. Aku salut banget sih ngelihatnya, teman-teman. Ya aku tuh hanya selalu berusaha untuk berdoa ya, teman-teman. Semoga aku nggak akan mengalami yang namanya itu drama pertukangan. Kenapa aku berdoanya seperti itu? Karena kemarin itu aku ada ngikutin vlognya Mbak Ica ya, teman-teman, Marissa Handayani. Nah, beliau itu kan renovasi juga kemarin itu ya. Dan itu tuh beliau itu ngalamin drama pertukangan. Dan aku kalau dengar cerita beliau itu masya Allah kayak apa ya, kayak ikut banget ngerasain gimana gitu ya perasaannya Mbak Ica. Jadi aku tuh kayak lagi renovasi gini selalu berdoa semoga lah aku nggak mengalami yang namanya tuh drama pertukangan gitu.
Nah, di sini aku liatin ke kalian, Pak suami lagi ngadukin semen sama pasir, dan ini ada bocil-bocil. Mereka tuh tadi teriak-teriak, nangis-nangis, pengen keluar. Alhasil aku ajak-ajak keluar sebentar gitu ya, buat ngeliat ayahnya gitu teman-teman. Dan itu tuh aku ngajak mainnya di tempat yang ada pohon jeruk itu loh teman-teman, biar nggak terlalu panas gitu ya. Karena memang panas itu benar-benar cetar banget gitu teman-teman. Jadi kayak kalau mau di luar itu lama-lama, aduh berasa bakalan cepat gosong gitu ya ini bawah badan gitu teman-teman. Karena memang panas itu benar-benar membakar kulit banget. Oke deh teman-teman, aku rasa cukup sampai di sini dulu ya untuk aku share untuk video hari ini progres renovasi di hari ke-19. Doain terus ya teman-teman, semoga lancar dan semoga dapur baru aku segera jadi dan aku tuh bisa segera pindah ya gitu ya ke dapur baru aku gitu. Alhamdulillah, pokoknya udah bersyukur banget udah sampai progres hari ini. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video aku yang selanjutnya. Nantikan terus video-video terbaru dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.